Pandemi COVID-19 sudah berlangsung cukup lama. Akibatnya, ada sejumlah dampak terhadap kehidupan masyarakat. Banyak orang mengalami stres, entah karena aktivitas yang menjadi lebih terbatas, pendapatan menurun, atau bahkan karena ada yang terancam kehilangan pekerjaan. Apakah Anda salah satunya? Mengalami stres bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Karena itu, wajar jika orang ingin mengatasinya. Mengatasi stres tidak selalu harus dibantu oleh ahli kejiwaan, seperti psikolog atau psikiater. Ada beberapa cara yang dapat dicoba untuk dilakukan sendiri untuk mengurangi stres. Pada video ini akan dikemukakan beberapa cara untuk mengatasi stres yang dapat dicoba untuk dilakukan sendiri. Cara-cara ini adalah cara-cara yang direkomendasikan oleh para ahli kejiwaan, psikolog dan psikiater. Silahkan mengikuti, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih. Cara mengatasi stres akibat pandemi COVID-19. Sesuai rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia pada tahun 2020 ini. Sebelum kita membahas tips-tips mengurangi dan mengatasi stres, ada baiknya terlebih dahulu sekilas kita melihat beberapa hasil survei di Indonesia yang terkait dengan stres sebagai akibat pandemi COVID-19. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melalui lamannya di www.pdskji.org sejak beberapa waktu yang lalu melakukan pemantauan terhadap hasil dari swaperiksa di laman tersebut. Hasil per tanggal 14 Mei tahun 2020 antara lain adalah: dari 2.364 data swaperiksa, ditemukan 69% memiliki masalah psikologis. Ada 68% yang cemas, 67% mengalami depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis. Gambaran yang sejalan pun ditemukan pada hasil survei yang dilakukan oleh PPM Manajemen pada bulan April tahun 2020. Survei tersebut antara lain mendapatkan hasil bahwa 80% responden menyatakan mengalami gejala stres selama masa pandemi corona. Secara fisiologis, gejala yang banyak dialami adalah 1. Pegal, otot-otot tegang. 2. Sulit tidur, insomnia. 3. Sakit kepala. Sedangkan secara psikologis, gejala yang banyak dialami adalah 1. Cemas, khawatir. 2. Mudah marah. 3. Perubahan selera makan. Ada yang meningkat tetapi ada juga yang menurun. Stres terutama disebabkan oleh faktor-faktor: 1. Khawatir akan kesehatan dan keselamatan keluarga. 2. Takut terinfeksi virus corona. 3. Informasi-informasi yang meresahkan. 4. Tidak dapat bepergian kemana-mana. 5. Khawatir akan keberlangsungan perusahaan di kemudian hari. Ada responden yang dapat menghadapi stres tersebut secara positif, tetapi ada pula yang kurang mampu menghadapinya. Hasil survei mengungkapkan bahwa sepertiga dari responden melakukan coping yang maladaptif, yakni cara-cara yang kurang tepat atau kurang efektif untuk menghadapi stres. Coping maladaptif yang paling banyak dipergunakan adalah menyalahkan pihak lain. Terkait dengan dampak psikologis dari pandemi COVID-19 ini, pada bulan April tahun 2020, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, didukung oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia, menerbitkan Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada pandemi COVID-19. Banyak hal yang dikemukakan dalam pedoman tersebut, termasuk hal-hal yang teknis. Pada video ini, hanya akan dikemukakan beberapa hal yang menarik dan dinilai perlu disimak serta diperhatikan, khususnya yang terkait dengan pembahasan mengenai stres yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu.
Pada tingkat individu, setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan stres akibat pandemi COVID-19 ini. 1. Mengurangi stresor. 2. Relaksasi fisik. 3. Berpikir positif. 4. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan interpersonal. Mengurangi stresor, antara lain dapat diupayakan melalui A. Mengurangi membuka media sosial terutama tentang COVID-19. B. Mendapatkan informasi yang benar tentang COVID-19. Sedangkan relaksasi fisik dapat diupayakan melalui A. Tarik nafas secara dalam. B. Relaksasi otot progresif. C. Berolahraga secara rutin. Sebagai catatan, relaksasi otot progresif akan dikemukakan lebih lanjut pada video yang terpisah dari video ini. Untuk berpikir positif, antara lain dapat diupayakan melalui A. Afirmasi. Positive self-talk, mengucapkan pernyataan-pernyataan positif tentang diri sendiri, keluarga, kehidupan, dan sebagainya. B. Menghentikan pikiran negatif. Jika ada pikiran negatif yang mengganggu, jangan biarkan berlama-lama. Langsung katakan, stop. C. Hipnotik 5 jari. Mempergunakan kelima jari untuk memikirkan hal-hal yang positif. Pertama, tempelkan jari jempol dengan jari telunjuk sambil membayangkan kondisi tubuh yang sehat. Langkah kedua, sekarang tempelkan jari jempol dengan jari tengah sambil membayangkan orang-orang yang menyayangi dan memperhatikan Anda. Ketiga, kemudian tempelkan jari jempol dengan jari manis sambil membayangkan prestasi, penghargaan dan pujian yang pernah Anda alami. Yang terakhir, keempat, tempelkan jari jempol dengan kelingking sambil membayangkan tempat yang paling indah yang pernah Anda kunjungi. Bayangkanlah keindahannya. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan interpersonal antara lain dapat diupayakan melalui A. Saling menyapa, memberi pujian atau penghargaan dan harapan dengan memanfaatkan teknologi informasi. B. Berbagi cerita positif melalui media sosial. C. Berbagi perasaan dan pikiran pada orang yang dapat dipercaya. D. Mempertahankan dan meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga, disertai kasih sayang, rasa hormat, dan saling menghargai dalam keluarga.
membangun jaringan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya pangan, sandang, dan papan. Perhatian! Jika Anda sudah mencoba menerapkan cara-cara yang dikemukakan dalam video ini, tetapi masalah Anda tetap tidak dapat teratasi, maka disarankan Anda menghubungi tenaga kesehatan jiwa. Seperti psikiater, psikolog klinis, psikolog, perawat jiwa, ahli kesehatan masyarakat, pekerja sosial dan relawan jiwa. Mengenai berdoa. Walaupun tidak disarankan secara eksplisit dalam pedoman yang telah dibahas terdahulu, pendekatan religius adalah salah satu pendekatan yang dapat dan banyak dipergunakan untuk mengatasi stres. Berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, bukanlah sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan dan ikuti video-video lain pada Boys Channel. Jangan lupa untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.